warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada Anda dua buah kisah yang akan memberikan inspirasi untuk Anda. Pertama adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikejar oleh tentara Fir'aun, padahal di depannya sudah ada Laut Merah. Pada saat itu pengikut Musa bertanya kepada Musa, "Musa, bagaimana ini? Di depan ada lautan dan di belakang tentara Fir'aun yang mengejar." Lalu Nabi Musa alaihissalam, ia menjawab, "Allah bersama kita." Lalu dengan tongkatnya dipukulkan kepada Laut Merah dan Laut Merah terbelah. Itu kejadian 3000 tahun yang lalu. Tetapi ada lagi kejadian 1400 tahun yang lalu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ia masuk di dalam Gua Sur, dikejar oleh kaum kafir Quraisy, hingga apabila orang Quraisy tersebut hanya menundukkan kepalanya saja mungkin sudah terlihat dan bisa jadi mereka berdua akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat itulah suasana begitu tegang, lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada baginda Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan situasi ini?" Jawabannya sama. Baginda Muhammad SAW mengatakan, "Allah bersama kita." Lalu dari situ Allah menyelamatkannya. Di situ ada sarang burung merpati sedang mengeram. Kemudian juga ada sarang laba-laba. Dengan cara seperti itu, maka musuh-musuh Nabi mereka menyangka bahwa tidak mungkin ada orang di balik sana. Apa fenomenanya? Bahwa seseorang apabila dia sudah terhambat karena tidak bisa melompat lebih tinggi lagi atau melakukan langkah lebih tinggi lagi, ada sebuah critical area bahwa manusia kadang membatasi dirinya pada sebuah level tertentu. Biasanya, contoh, dulu orang bisa berlari kecepatan untuk 100 meter, untuk pelari sprint tidak mungkin bisa di bawah 10 detik. Self-default manusia adalah mustahil 10 detik. Akan tetapi, ada pelari-pelari yang mampu menembusnya, bahwa itu berhasil. Dan ia mampu menembus lari 100 meter di bawah 10 detik. Konsep seperti ini disebut dengan self-default. Pengalaman-pengalaman kita membuat kita tidak bisa lebih tinggi lagi, akibat dari pikiran kita yang membatasi. Contoh, seorang yang biasa membangun ruko, ia tiba-tiba disuruh bangun gedung 25 lantai. Maka set default dia mengatakan tidak mungkin, paling banter kamu bikin ruko. Begitu juga, seorang yang memiliki omset hanya 100 juta, tiba-tiba diminta untuk memiliki omset 1 triliun. Self defaultnya mengatakan tidak mungkin. Inilah pembatas-pembatas yang membuat manusia tidak bisa naik lebih tinggi lagi. Pembatas ini dilindungi oleh sebuah mekanisme namanya amigdala. Amigdala ini sungguhnya baik, tujuannya mengamankan supaya ia tidak keluar dari jalurnya hingga membuat ia berbahaya. Contohnya, apabila kita supir kendaraan lokal, tiba-tiba disuruh pegang mobil Formula One. Dia pasti begitu naik, tekan gasnya supaya lebih cepat lagi, dia akan mundurkan lagi karena takut, karena biasa jadi supir bemo. Begitu juga diri kita, kalau kita terbiasa hanya level biasa, tidak mungkin kita bisa lompat ke lebih tinggi sebelum kita merubah self default kita, sebelum kita merubah critical area kita. Nah, ketika merubah critical area itulah ada perlawanan di dalam jiwa kita. Amigdala kita mengatakan jangan, kita takut, kita deg-degan, kita khawatir. Nah, pada saat itulah sesungguhnya sudah dijelaskan hanya dengan mengucapkan Allah, seperti yang terjadi ketika Nabi Musa di depan Laut Merah, seperti Rasulullah ketika di dalam Gua Sur adalah menyebut nama Allah, maka pada saat itulah ia berhasil naik satu tingkat karena ia mampu memindahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika ahli-ahli psikologi modern tentang keberhasilan, ketika ahli-ahli teori-teori tentang psikologi membahas yang membatasi manusia sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hanya dengan menyebut nama Allah lah kita berani melompat lebih tinggi satu tingkatan di atas tingkatan biasanya. Karena itu self default kita harus kita robah.
critical area kita harus kita robah. Ucapan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Ucapan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah strategi untuk self default, membuat kita jauh lebih tinggi lagi. Ini bukan hanya teori, saya pernah mencoba. Saya hanya berani berkantor di sebuah ruko di Jalan Pondok Pinang. Tiba-tiba saya harus merubah self default, membangun gedung 25 lantai atasnya masjid. Deg-degan, takut sekali. Tetapi ketika ingat nama Allah, subhanallah, dalam waktu 5 tahun, Menara 165 di Jalan TB Simatupang, masjid di atasnya bisa berdiri. Jadi kunci untuk sukses bukanlah terletak pada tangan dan kaki serta pikiran, tetapi self default kita, critical area kita harus kita tembus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah kita bisa. Silahkan, selamat mencoba. Benar-benar bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.